pengelolaan sinergisitas option pajak ini, Pak Dokter setuju adanya gelar operasi di jalan raya yang kemudian memeriksa kendaraan-kendaraan yang lewat apakah sudah bayar pajak atau belum? Lewat satu gelar operasi, setuju atau Pak? Saya masih setuju aja ya. Termasuk itu bukan ditujukan untuk masyarakat, Pak. Termasuk yang berplat merah. Kadang juga kan itu juga. Nggak ada cara lain karena itu konvensional. Kalau kita bicara sistem kan mestinya ada yang lebih bagus daripada gerbek di. Sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang kita kali ini adalah satu perbincangan kelanjutan dari podcast sebelumnya yang bicara tentang potensi pendapatan daerah di Banten. Dan sudah hadir di studio orang yang saya hormati tentu saja karena keilmuannya, Bapak Dr. Sugeng Setiadi SE MSI. Beliau adalah Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah Berkelanjutan Studi Ekonomi dan Lingkungan Hidup. Pak Dokter, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio Banten Podcast. Jadi kita akan cari tahu dari analisa Pak Dr. Sugeng tentunya mengenai kapasitas dan kapabilitas dari pembiayaan pembangunan di Provinsi Banten. Nah, Pak Dokter, ini kan ada undang-undang baru ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menggantikan undang-undang sebelumnya yang bicara tentang persoalan pendapatan di daerah tentunya dengan sistem yang berbeda. Nah, saya ingin tahu kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini secara substantif menurut Pak Dokter seperti apa ya? Baik, makasih Pak Iksan. Jadi Undang-Undang baru ini saya kira kalau kita lihat dari beberapa informasi ya terkait asal muasal kenapa undang-undang ini terbit ataupun ada itu karena terkait dengan satu hal mungkin terkait pemerataan, ya mengurangi ketimpangan hubungan vertikal yang pertama antara pusat dengan provinsi dengan kabupaten kota, kemudian horizontal ketimpangan horizontal itu antar kabupaten kota itu sendiri. Ya, kalau terkait dengan undang-undang baru ini pun ini bagaimana pemerintah itu ya niatan baik ya berusaha untuk memberikan optimalisasi pajak. Karena tahu sendiri Pak Isan di Indonesia itu kan tax ratio-nya cukup rendah ya, persentase pajak terhadap PDB. Dalam ini kalau di breakdown ke daerah berarti kan tax pajak terhadap PDRB, leveling provinsi kabupaten kota. Nah, apa korelasinya terhadap struktur APBD provinsi dan kabupaten kota terhadap undang-undang ini? Betul. Jadi saya kira ini kan semacam local taxing power ya, dalam rangka untuk optimalisasi tadi ya. Tentu undang-undang ini kan terkait dengan option ya, dari pajak dan pajak PKB kendaraan bermotor BPNKB. Dan BNPKB termasuk juga minerba juga kan. Yeah. Tentu ini kan komposisi ya, dari PAD provinsi bakal akan tereduksi dengan adanya undang-undang ini ya, meskipun masih memperbolehkan untuk melakukan pungutan dalam artian ada batas-batas. Aturan dari Kemenkeu itu kalau nggak salah ya 0,9 sampai maksimal 1,2%. Itu masih memungkinkan. Nah, tapi impaknya tadi pasti akan tereduksi PAD. Tapi
Ini tentu tadi yang pertama, tentunya akan menjadi bahan amunisi bagi kabupaten kota yang dalam tanda kutip sekarang ini kan butuh belanja besar untuk pembangunan. Prediksi Pak Dokter terhadap struktur APBD provinsi misalkan terkait dengan belanja modal dan pegawai seperti apa kira-kira? Kalau dilihat struktur PAD Provinsi Banten ya, saya kira sekarang kan memang kalau dilihat kapasitas fiskalnya, Banten ini termasuk yang bagus lah, mandiri. Kemarin yang terakhir dari keputusan Menteri Keuangan nomor 84 tahun 2023, kapasitas fiskal di Provinsi Banten itu sangat tinggi, bagus. Ini artinya sudah mandiri dalam hal pendapatan. Jadi tidak terlalu tergantung dengan pusat. Manakala ini nanti pos dari pajak, dari komponen pajak ini ternyata tereduksi, ya, saya kira tidak terlalu begitu berimpak kalau menurut saya itu. Karena saya kira juga Provinsi Banten itu kan masih ada potensi yang lain yang masih bisa digali, masih banyak digali. Ada potensi lain di Provinsi Banten yang termasuk primadona selain PKB gitu Pak Dokter? Selain PKB saya kira untuk dari komponen PAD kita itu kan pajak dan retribusi, dua hal ini kan termasuk hal-hal lain yang sah tentunya. Kalau kita lihat yang masih belum digali menurut saya sih sekarang ini kan banyak aset-aset provinsi yang saya kira masih butuh adanya core bisnis yang bagus ya untuk penambahan PAD itu. Kemudian juga potensi pendapatan yang memungkinkan di daerah pesisir. Panjang pantai laut kita kan 500 km cukup bagus Pak. Itu masih belum dioptimalkan. Pak Dokter yakin struktur APBD Provinsi Banten tidak akan berubah secara signifikan dengan undang-undang baru ini? Karena perkiraan yang saya temukan itu di beberapa tempat yang kita coba ajak diskusi, dengan adanya option pajak yang real time masuk ke kabupaten kota, itu kemungkinan APBD Banten itu hilang antara 2 sampai 3 triliun loh. 2-3 triliun. Nah, ini kan artinya mempengaruhi persoalan belanja pegawai yang tentu saja berdampak. Betul, Pak. Jadi betul tereduksi, maksudnya berkurang dengan adanya undang-undang baru ini. Kalau saya tadi menyampaikan tidak berpengaruh signifikan karena masih saya kira pos-pos penting dari komponen PAD itu kan memungkinkan masih bisa dialokasikan. Dalam hal ini mungkin kalau tadi berbicara terkait belanja modal, belanja pegawai lah. Kalau belanja pegawai saya kira itu sudah secara per tahun periodik itu kan nggak ada perubahan Pak. Pegawai kan maksudnya manakala tidak ada rekrutmen yang banyak pun nggak terlalu berpengaruh. Mungkin porsinya bakal akan dikurangi untuk belanja perusahaan. Akan berpengaruh, entah itu pendidikan, entah itu kesehatan, entah itu infrastruktur. Nah, kalau kita ini kan ada pengurangan. Betul. Ada pengurangan pendapatan antara provinsi dan kabupaten kota karena real time juga masuk kabupaten kota kan. Betul. Pak Dokter melihat juga apakah ini secara linear nanti akan menjadi satu musabab berkurangnya wewenang atau ada yang dikurangi wewenang dari satu provinsi yang kemudian dialihkan menjadi wewenang kabupaten kota dalam urusan pelayanan publik misalnya dalam sisi pendidikan. Betul. Apakah akan terjadi seperti itu? Memungkinkan karena kalau ngomong probabilitas ya mungkin Pak, karena saya kira kan provinsi sekarang ini kan dituntut untuk berkewajiban ngurusin SMK misalkan, leveling SMA kalau di pendidikan.
Sementara kalau untuk sisi pajaknya kok malah di-share gitu. Maksudnya malah diambil dalam tanda kutip ke kabupaten kota. Tentu ini bakal akan ya saling sinergi aja, dalam artian saling pengertian saja harusnya mah. Nah, bicara sinergi, apa yang Pak Dokter lihat dalam sinergisitas terkait option pajak PKB antara provinsi dan kabupaten kota? Ya, oke. Jadi ya itu tadi balik lagi ketika ngomong sudah ada kewenangan, dari ngomong dari sisi kewenangan itu berarti ada share urusan dalam hal ini kewenangan, wewenang dan kewenangan, wewenang dan kewenangan. Yang tadinya mungkin di provinsi paling tidak bisa di-share di kabupaten kota. Nah, kabupaten kota juga harus ngerti. Karena sekarang ini kan kalau berbicara terkait sistem perbajakan yang ada itu kan segala sesuatu harus disiapkan, infrastruktur yang mungut, infrastruktur dan sebagainya. Kan sebenarnya sekarang ini kan semua infrastruktur sarana prasarana kan milik provinsi, Pak. Nah, sementara kabupaten kota kan sudah ready belum terkait itu? Ya, pertanyaan saya tadi Pak Dokter melihat sinergisitas apa sih yang akan terjadi dalam option pajak PKB antara provinsi dan kabupaten kota? Sinergi itu ya dalam hal ini tentu yang tadi Pak, maksudnya memungkinkan. Sekarang kan kalau saya dengar, saya selaku masyarakat lah Pak ya, itu kadang kan ketika kita jalan di jalan kabupaten kota lah, orang anggapannya ini jalan provinsi. Nah, ketika nantinya itu di kabupaten kota dituntut, masyarakat menuntut nih, ini terkait dengan pelayanan publik lah ya, karena semuanya kan goalnya akhirnya di pelayanan publik tadi. Mereka menuntut, ini gimana kabupaten kota kok jalannya rusak seperti ini ya, rusak seperti ini ya. Terus biasanya juga saling lempar juga, kadang saling lempar. Oh ini kan wewenang provinsi gitu. Yang saya maksud gini Pak Dokter, ketika option pajak ini berlaku di tahun depan 2025 betul. 2025 ya. Itu kan secara real time ada pembagian sharing dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Betul. Nah, kalau nggak salah 60 sekian persen itu kan masuk ke kabupaten kota, 30% sekiannya itu menjadi milik provinsi. Betul. Nah, ketika ini terjadi, maksud saya sinergisitas antara provinsi dengan kabupaten kota itu seperti apa gambaran Pak Dokter dalam konteks PKB? Kalau terkait ini saya kira ini Pak ya, maksudnya tadi ya sinergisitas dari terkait pajak kendaraan bermotor tadi kan 60% untuk kabupaten kota, 30% untuk provinsi. Tentu yang pertama terkait sistem perpajakannya Pak. Itu harus ada sinergitas. Dalam hal tadi sarana prasarananya kan belum tentu kabupaten kota siap ready ya kasarnya itu. Jadi Pak Dokter melihat bahwa sinergisitas ini belum siap antara provinsi dan kabupaten kota? Saya kira perlu ya, maksudnya kalau ngomong belum siap, bisa saja belum siap Pak. Saya ngomong udah belum siap itu karena itu infrastruktur untuk sarana prasarana dan sebagainya kan butuh ada. Secara teknis sinergisitas ini apa saja yang perlu dipersiapkan? Pertama mungkin terkait dengan sistem ya, karena sistem sekarang ini kan mungkin sudah masuk teraplikatif di provinsi ya Pak ya, mungkin ya memungkinkan nanti tegas ada satu sistem yang dicoba disampaikan ke kabupaten kota terkait PKB tadi kan, termasuk PKB dan balik nama juga kan. Kemudian terkait dengan sarana prasarana mungkin ya, nanti memungkinkan juga bisa saling berbagi untuk peran yang tadinya peran provinsi itu terus ke kabupaten kota seperti itu. Nah, Pak Dokter melihat sinergisitas ini sudah dipersiapkan dengan baik? Selama itu sudah dikuatkan oleh payung hukum dalam perda yang terkait pajak dan retribusi. Tentu ini kan undang-undang baru
baru keluar, pasti ada undang-undang turunan untuk menguatkan yang untuk secara teknis berjalan di kabupaten kota atau provinsi itu kan. Selama itu ada palung yang mengaturnya, saya kira nanti bisa berjalan dengan optimal. Nah, selama ini dalam pandangan Pak Dokter sendiri, bagaimana sih praktek pengumpulan pajak khususnya di Banten? Di Banten sendiri itu kan tadi yang pertama sudah ada aplikasi kan, aplikasi Simbat ya. Dari sisi transparansi, akuntabilitas. Karena bukan sekali dua kali terjadi kasus potensi korupsi di wilayah perpajakan di Banten. Nah, gimana menurut Pak Dokter praktek pengumpulan pajak di Banten? Kalau saya lihat ke kacamata ekonomi ya, jadi kacamata ekonomi kan selama pajak itu digunakan, hasilnya digunakan secara transparan ya, transparan, akuntabel, terhadap hal pelayanan publik itu, saya kira, dan dengan kemampuan kapasitas fiskal di Provinsi Banten yang sekarang ini ya, yang sekarang ini kan sampai sekarang ini cukup tinggi, bagus untuk pelayanan, itu saya kira sudah cukup baik lah, bagus dalam artian ya mungkin sistemnya kan sekarang juga ada juga pungutan di gerai-gerai yang ada di mall dan sebagainya ya, yang sampai saat ini informasinya saya kurang update juga apakah masih berjalan atau tidak, termasuk ada aplikasi dan sebagainya. Lah itu pun kalau terkait hal-hal yang menyimpan dengan lain, saya kira kalau ngomong akuntabilitas kan sebenarnya bagaimana publik mengetahui informasi terkait apa yang jadi hak, apa yang jadi kewajiban, dan dia bisa merasakan itu. Ambil contoh misalkan pajak ketika tahu nih dari segi sistem, dari segi yang itu kan kita biasanya laporan itu kan diawasi ya. Itu dalam bentuk, kalau ngomong keuangan kan WTP, betul kan, wajar tampal pengeluaran dan sebagainya kalau masalah ngomong keuangan Pak. Tapi ketika itu kan dipublish, orang pada tahu, berarti sistemnya bagus. Ini kalau ngomong secara makro terlebih dahulu Pak. APBD komponen dari APBD pendapatan pun grade-nya meningkat tinggi dan sebagainya. Terus dari belanja pun Banten masih tergolong mampu, mandiri ya. Tapi kalau ngomong tadi ternyata ada penyelewengan dan sebagainya, kalau tidak ada penyelewengan jauh lebih baik Pak. Jauh lebih bagus lah, maksudnya untuk bagaimana bisa problematika pembangunan di Banten kan cukup riskan Pak. Nah, dengan adanya opsi pajak ke kabupaten kota, apa analisis Pak Dokter terhadap performance dari pelayanan publik di kabupaten kota ke depannya? Harusnya jauh lebih baik Pak. Kalau sekarang kinerjanya jadi kalau di ranah perencanaan atau dari pembangunan kan problematika pembangunan kita kan pemerintah, masyarakat bisa melihat dari kinerjanya dari makroekonominya Pak, dari pertumbuhan ekonominya, kemudian kemiskinan, kemudian pengangguran seperti apa, ketimbangan antar wilayah di kabupaten kota yang seperti apa dan sebagainya. Kalau sebenarnya indikator itu ternyata memenuhi target dari realisasi, dari realisasinya juga bagus, saya kira secara makro sudah bagus untuk langsung pelayan publik ke masyarakat dalam hal penerangan jalan, dalam hal kebutuhan layan publik ya yang biasa kita nikmati gratis, yang swasta tidak bisa masuk ke situ. Itu tentu harus jauh lebih baik lah ya. Masa kita sudah bayar pajak, jangan sampai ada kesan terlebih lagi ketika ada tambahan income, pendapatan yang nantinya bisa oleh kabupaten kota itu. Ya, tapi bagaimana bisa dikatakan ke depan pelayanan publik ini akan lebih baik
Sementara saat ini APBD beberapa kabupaten kota di Banten itu belanja pegawainya masih di atas 30%. Betul Pak, sepakat Pak. Itu kemarin saya coba juga melihat beberapa kabupaten kota di Provinsi Banten, hanya beberapa kabupaten kota yang kapasitas fiskal atau kemampuan itu dianggap baik atau bagus. Ada beberapa kabupaten kota yang memang sangat rendah sekali Pak. Dalam artian kabupaten kota itu sangat tergantung dengan transfer dari pemerintah pusat. Ya, ada beberapa di kita lah ya, saya tidak bisa menyebutkan kabupaten kotanya. Ya, yang itu nantinya akan berdampak tentu kepada belanja. Ketika belanja struktur belanjanya jauh lebih besar daripada penerimaan, ini tentu kan kalau secara ranah ekonomi kan udah pasti defisit terus Pak. Defisit terus itu kan pasti kan ada APBD defisit, ada surplus, ada APBN berimbang, itu APBD berimbang itu kan. Bagaimana bisa melakukan pelayan publik sementara pendapatannya, penerimanya nggak ada, kasar itu masih tergantung dengan pusat. Sementara publik mereka pasti masih akan menuntut bagaimana pelayan kesehatannya. Ini urusan belanja kesehatan nih, bagaimana pendidikannya, urusan pendidikan, bagaimana infrastrukturnya jalan dan sebagainya. Orang kan nggak urusan, masyarakat nggak urusan terkait dengan ini kan harus diurus pemerintah, jalan harus pemerintah, semuanya pemerintah, termasuk kesehatan gitu kan. Tidak rata-rata lama sekolah Banten sekarang kan cukup memprihatinkan Pak. 9 tahun Pak. 9 tahun kan berarti level berapa? SMA masih SMP. Sementara provinsi lain bergerak cepat ya. Sementara kitanya inilah ini bisa dikuatkan. Makanya tadi konsep mungkin dari awal saya sampaikan ini konsep pemerataan dalam artian mudah-mudahan sudah tidak ada lagi hegemoni perbedaan antara Banten Utara dan Banten Selatan. Saya pengennya gitu, jadi nggak ada anggapan ada Banten Utara, Banten Selatan, itu kan Banten ya Banten maju semuanya kan, saya nggak bisa seperti itu. Pak Dokter, kembali ke persoalan pendapatan asli daerah ya. Pak Dokter melihat bahwa PAD Banten dan kabupaten kota yang ada saat ini sudah ideal? Kabupaten kota dan provinsinya sudah ideal kah? Atau sudah? Kalau lihat dari segi kemandirian ya, tentu kabupaten kota belum ideal. Ada beberapa kabupaten kota yang jauh sekali Pak. Ya, dalam artian gimana ya Bang ngomongnya? Ada daerah yang bagus ya, tapi ada satu daerah yang memang ya tadi kalau ngomong kebutuhan untuk belanja pegawai aja hanya cukup untuk belanja pegawai. Sementara untuk urusan pelayan publik, untuk kesehatan, pendidikan sebagainya agak diabaikan. Tentu nggak ideal Pak seperti itu. Pak Dokter punya kajian potensi yang bisa digarap untuk mendapatkan pendapatan daerah selain dari pajak kendaraan bermotor, apalagi yang bisa? Saya kira satu tadi Pak, aset ya, aset yang tidur, bagaimana kita bisa mengoptimalkan itu? Karena di provinsi kan pemerintah provinsi Banten ini juga kan punya beberapa aset lah. Kalau ngomong dari Tangerang sampai ke Pandekan kan ada beberapa aset yang ternyata tidur, dalam artian tidak aktif, maintenance-nya keluar terus tapi malah nggak bisa mengandang duit. Itu satu aset. Yang kedua dari sisi retribusi Pak, mungkin bisa aja kita ya termasuk kabupaten kota. Kalau saya lihat di Banten itu kan masih beberapa poin lah, ada pajak reklame yang saya kira meskipun sebenarnya kalau lihat komponen di beberapa kabupaten kota dari APBD-nya itu yang paling tinggi kita penerangan, pajak bumi bangunan, termasuk kekayaan dan sebagainya, itu beberapa komponen yang paling tinggi. Nah sementara untuk yang retribusi ini saya kira masih butuh effort lah masing-masing. Kalau PPN PPH itu wilayah pusatnya? Pusat ya.
Jadi saya kira itu apa namanya satu untuk itu ya, untuk tadi untuk penguatan PAD, tambahan PAD lah ya, terkait bagaimana mengelola retribusi itu biar secara manajerial itu bagus. Ketika sudah bagus kan orang nggak sembarangan, Pak Ihsan. Orang nggak sembarangan dalam artian saya ini mau seperti ini, saya mau pasangin nih pengumuman di sini. Kalau di daerah lain itu kita lihat tuh spanduk ataupun itu ada capnya, Pak. Nah, itu dari sisi itu mungkin masih bisa kita garap itu. Saya kembali lagi ke persoalan option pajak PKB ya, yang saat ini kabupaten kota mendapatkan berkah dari undang-undang yang baru ini. Apakah ini menjadi satu pilar yang berarti untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di kabupaten kota? Korelasi positif pasti ada dengan target-target pembangunan ya, target pembangunan yang tadi kalau kita lihat dari sisi pelayanan publiknya ya, itu pasti ada. Tapi tergantung lagi dengan karakter dari kabupaten kota itu sendiri. Karakter Tangerang Raya tentu akan berbeda dengan karakter yang di sini. Karakter wilayah yang dominasi industrial itu pasti akan berbeda dengan karakter yang dominasinya untuk struktur di PDRB-nya, pendapatannya itu dari sisi lapangan usaha pertanian misalkan itu pasti akan berbeda. Tapi bakal akan positif ya. Karena sekarang ini kan orang kan ya meskipun sebenarnya kan orang yang berkendara satu rumah aja bisa mengemiliki beberapa motor lah ya, bisa satu orang satu di 4 keluarga misalkan. Lah itu tentu menjadi hal yang sangat menguntungkan ya bagi kabupaten. Ada pengaruh terhadap masyarakat terkait Undang-Undang 122 ini? Bisa positif, bisa negatif ya Pak ya. Kalau positifnya orang yang bijak lah, kalau dulu kan orang bijak taat pajak lah seperti kan. Itu yang sadar betul bahwa pajak itu sebagai. Ada berapa jenis sih pajak yang ditentukan di undang-undang baru ini? Ada, kalau tidak keliru kan pajak bumi bangunan. Kalau yang option hanya 2 ya, 3 itu ya. Option itu kan option PKB, option balik nama, satunya lagi Minerba itu kan. Makanya potensinya juga beda-beda masing-masing. Nah ini kan pasti punya potensi yang beda-beda Pak. PKB jauh di daerah yang padat, yang itu mungkin akan berbeda dari daerah kita yang di daerah yang sektor usahanya mungkin bukan industrial dan sebagainya, akan sangat berbeda Pak. Jadi ini tergantung lagi di daerahnya. Bisa jadi yang dulunya sudah maju tambah maju Pak. Dulunya mungkin kapasitas fiskalnya udah bagus APBD-nya nih ya. Ditambah ini pasti tentu akan jauh lebih baik. Lah bagaimana nanti pengelolaannya seperti Pak Dokter, di pertanyaan terakhir sahabat, karena kita dibatasi waktu, Pak Dokter punya saran terhadap strategi bagaimana option pajak yang dipayungi oleh Undang-Undang 1 2022 ini bisa optimal untuk dikerjakan oleh provinsi dan kabupaten kota? Kira-kira strateginya seperti apa? Tentu yang pertama kalau saya lihat di sistem perpajakannya Pak. Perpajakannya terlebih dahulu. Bisa lebih detail sistem perpajakan ini maksudnya? Dalam hal pengelolaannya satu tadi, kalau terkait dari pemerintah kota atau kabupaten kota ataupun provinsi itu kan punya karakter pengelolaan yang baik ya, baik dalam pungutan, baik dalam pemanfaatan pajak ini ya. Kalau itu di sistemnya udah baik, udah bagus, tentu salah satu yang juga harus saya singgung, apakah yang dimaksud sistem dalam pengelolaan sinergisitas option pajak ini? Pak Dokter setuju adanya gelar operasi di jalan raya yang kemudian memeriksa kendaraan-kendaraan yang lewat apakah sudah bayar pajak atau belum, lewat satu gelar operasi, setuju atau enggak?
saya masih setuju aja ya. Termasuk itu bukan ditujukan untuk masyarakat, Pak. Termasuk yang berplat merah. Kadang juga kan itu juga. Nggak ada cara lain karena itu konvensional. Kalau kita bicara sistem kan mestinya ada yang lebih bagus daripada gerbek di jalan begitu. Belum tentu juga kena. Saya kira sekarang juga sudah ada tersistem secara aplikatif ya. Saya punya data di pemerintahan nih, di Provinsi Banten, KTP dan sebagainya saya punya data, termasuk data saya punya berapa kendaraan, termasuk mungkin tadi ada pajak progresif itu kan juga memungkinkan Pak di situ. Nah itu mungkin secara sistem ya, secara aplikasinya mungkin harusnya ada itu. Anda setuju ya dengan operasi pajak kendaraan mobil? Selama itu masih ada kebermanfaatan, saya kira masih aja Pak, itu buat shock Pak. Karena kalau di negara maju seperti apa sih? Masih ada nggak operasi-operasi seperti itu? Sepertinya sudah berbeda Pak berbeda ya? Berbeda ya Mas. Udah nggak ada ya? Meskipun sebenarnya kendaraan di jalan. Meskipun sebenarnya ini bukan sama aja terkait dengan kepatuhan di jalan ya. Negara maju pun sebenarnya sama kayak negara kita. Polisi pun dalam hari aparat ya, aparat itu pun ketika ada pelanggaran dikejar. Bukan dalam artian udah biarin aja lah dan sebagainya. Karena karakter negara kita, wilayah kita itu kan berbeda dengan sana tentu. Kita sini butuh ada sok-sok lah biar. Sahabat, nggak kerasa waktu sudah 30 menit lebih, padahal perbincangan semakin dalam, butuh analisis yang lebih komprehensif lagi, terutama pembicaraan perlukah ada operasi pajak di jalan raya seperti itu, dan insya Allah kita akan coba dalami lagi di kesempatan yang berbeda. Terima kasih Pak Dokter, sama-sama Pak Izan bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.